Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu rahasia di balik dahsyatnya membaca istighfar. Bagaimana jika kita tidak pernah mandi selama berhari-hari? Untuk itu orang yang tidak pernah beristighfar bisa diumpamakan dengan orang yang tidak pernah mandi tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Istighfar merupakan satu bentuk zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Istighfar mampu membukakan gembok-gembok pengunci, mendamaikan hati dan melenyapkan keresahan. Memang benar bahwa istighfar mampu mendatangkan ketenangan batin bagi siapapun yang melakukannya. Beristighfar memiliki makna bahwa manusia meminta rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Najm ayat 32 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ingat bahwa ampunan Allah itu sungguh maha luas. Allah akan mengampuni siapapun yang pernah berbuat dosa, menerima taubat mereka, memaafkan dan menutupi kesalahan hambanya. Dengan merutinkan membaca istighfar mendatangkan ketenangan batin, sebab di sanalah Allah melimpahkan rahmatnya dan memberikan pengampunan yang tidak terbatas pada manusia yang mau bertaubat. Sungguh tiada zat yang maha pengampun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar dengan penuh penyesalan atas dosa yang kita lakukan dan seutuh pengharapan kepada maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai umat yang tak luput dari kesalahan, hendaknya kita selalu memohon ampunan dari Sang Maha Pengampun. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Atau kalimat lain yang bermakna permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Namun banyak yang belum tahu rahasia di balik mengamalkan istighfar tersebut. Berikut adalah 7 rahasia istighfar. Yang pertama, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yang kedua, mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rezeki. Barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam mengatasi setiap kesulitan, setiap kesempitan, dan memberi rezeki yang tiada terhingga kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, menambah kekuatan iman. Dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabb-mu, lalu taubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambah kekuatan kepada kekuatanmu. Quran Surat Hud ayat 52. Kemudian yang keempat, memperoleh banyak kenikmatan. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabb-mu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Hud ayat 3. Yang kelima, turunnya rahmat. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat An-Naml ayat 46. Yang keenam, sebagai kafaratul majlis, barang siapa yang duduk dalam satu majlis perkumpulan orang lalu di dalamnya banyak perkataan sia-sia, kemudian sebelum ia bangkit dari majlis membaca istighfar, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka ia akan diampuni kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya selama di majelis itu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, terhindar dari azab, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 rahasia istighfar, dan alangkah beruntungnya kita dapat mengamalkannya juga, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Semoga senantiasa diberi ampunan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata atau kalimat kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.